Pemimpin, di perbatasan muncul sekelompok pembunuh asing, kabarnya dari organisasi kuil suci. Karena begitu, ambilkan busur Xuanyuan. Tuan belum menggunakan busur Xuanyuan selama bertahun-tahun. Kali ini tidak terduga. Ambilkan busur Xuanyuan. Busur Xuanyuan ini bertali urat naga dan berlengan tulang naga. Saat ditarik, seperti ombak hijau menelan matahari. Dan anak panah terbang seperti meteor menghantam bumi. Inilah pusaka yang diwariskan para dewa perang negeri Xia. Hari ini, aku akan gunakan busur Xuanyuan ini untuk mempersembahkan korban darah ke 10 penjuru. Dewa perang perkasa. Dewa perang perkasa. Aku adalah jenderal utama Dewa Perang Wuan dari negara Xia. Jika kalian mundur sekarang, masih boleh menyisakan jasad utuh. Orang Xia yang sombong, serang. Jenderal Xiao hanya itu saja kemampuannya. Aku lihat dewa perangmu hanya macan kertas. Tampaknya dari sekarang, negara Xia ini juga akan menjadi milik kuil kita. Beraninya kau, pemimpinku tiada tanding. Kau sangat lancang berkata begitu. Sepertinya mulutmu belum cukup dihajar. Bunuh dia. Hanya sekelompok sampah yang menunggu dijual. Kau berani bersikap kurang ajar? Tuan Gede, benda apa itu? Aku dengar negara Xia memiliki busur suci yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Sekali ditarik, 1 anak panah hancurkan 8 penjuru, 2 anak panah menenteramkan dunia, dan 3 panah menaklukkan langit dan bumi. Apa? Tapi sekarang sudah anak panah kedua. Dewa perangmu tidak istimewa. Kau kena 1 panah dariku. Seluruh meridianmu sudah hancur. Apakah kau punya pesan terakhir? Sombong, aku... Kau adalah sampah asing yang menginjakkan kaki di negara Xia kita. Kematianmu tidak layak dikasihani. Hari Setul, akan kupakai darahmu untuk persembahan bendera. Hati-hati. Pemimpin, Kembali ke perkemahan. Kongce, mengapa? maafkan aku pemimpin. Apa yang telah kalian lihat? Jenderal, aku. Hari ini, pemimpin kita bertarung sengit dengan musuh asing, dan akhirnya gugur demi negara. Mulai sekarang, negara Xia tidak lagi punya Dewa Perang Wuan. Ya, Langkah pertama rencana telah berhasil. Shoujen, Lin Bei, bukankah kau di militer? Bagaimana kau kembali? aku telah pensiun dari militer. Shouzen, sudah lama kita tidak bertemu. Kau lebih cantik dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, kau sebaiknya pulang sekarang. Ada sesuatu terjadi di rumahmu. Ada apa? Aku baru dengar bahwa preman desa, Mazi, ke rumahmu lagi. Katanya dia ingin jual adikmu. Apa? Hei, tunggu aku. Tuan, tidak perlu cari cara lagi. pergi. Nona,
Ah, Lin Bei. Masih beraninya kau. Ibu, Lin Bei, benarkah itu engkau? ibu aku kembali. Semua bilang kau pergi ke militer dan tidak akan kembali. Lin Bei, Kau baik-baik saja, ibu, jangan khawatir. Masih mengapa kau ganggu adikku? Mengapa ganggu adikmu? Keluargamu berutang dan tidak bayar, jadi aku hanya bisa ambil adikmu untuk bayar utang. Selain itu, bahkan jika aku jual adikmu, utang ini masih tidak lunas. Jin Feng, bagaimanapun, kita pernah bertunangan. Mengapa kau bantu binatang ini sekarang untuk sakiti adikku? Kakak, wanita ini sudah lama khianatimu. Dulu, karena keluargamu punya pabrik yang baik. Sekarang pabriknya runtuh, dan kau tidak bisa bayar mahar. Kau masih ingin menikahi aku? Jangan bercanda. Aku tak pernah sangka kau jadi orang seperti ini. Lin Bei, aku akan jelaskan. Kau hanya prajurit pensiunan kecil. Sedangkan di belakang masih ada keluarga yang dari ibu kota provinsi. Masa depannya cerah. Kalian berdua sangat berbeda, jauh. Jadi bersikap bijak dan pergi cepat dari sini. Keluarga yang kecil layak kau banggakan seperti ini. Lin Bei, berhenti membual di sini. Mengapa tidak jual adikmu untuk bayar utang? Dia cuma nyawa murahan. Mungkin kalau dijual bisa membuka wawasannya. Dengan wajah adikmu, dia bisa jual puluhan ribu yuan. Lalu aku bisa beli tas baru untuk sayangku. Menjual adikku hanya untuk beli tas? Memangnya kenapa? Dia cuma sampah kelas bawah. Menukarnya dengan tasku adalah kehormatan terbesarnya. Masih, dia siram aku dengan pakan babi. Sialan, kau mencari mati. Jika kau ingin mati, aku akan kabulkan itu sekarang. Apa lagi yang kau sombongkan? Kalian berdua, bereskan dia. Berhenti. Zhao Shuzhen, kenapa engkau ikut campur? Jin Feng, jangan seperti ini. Kita semua tumbuh bersama. Di kartu ini ada 50.000 yuan. Aku akan bantu mereka bayar utang yang mereka punya. Tolong kasihanilah dia. Keluarga Susan juga tidak kaya. Tapi dia rela mengeluarkan 50.000 untuk bantu keluargaku bayar utang. Tunjukkan belas kasihan. Mereka berutang 300.000 yuan kepada kami. 50 yuan tunjukkan belas kasihan. Mimpi. 300.000? Keluargaku hanya meminjam 50.000. Ini jelas pinjaman bunga tinggi. Bukannya hukum negeri Asia tidak diperbolehkan pinjaman bunga tinggi. Apa kau tidak takut pengadilan Tuan Wan? Wan? Semua orang sudah tahu Dewa Perang Wan sudah gugur. Orang kepercayaannya sibuk membersihkan kekacauannya sekarang. Mereka mana sempat mengurusku? Konyol, selain itu, apa salahnya dengan bunga tinggi? Itu tertulis hitam di atas putih. Kau ingin ingkar janji? Bertarung di garis depan demi hari damai. Tak kusangka, aku mendidik sampah sepertimu yang merugikan rakyat. Jangan-jangan kau menggunakan pasukan Wuan untuk menekan kami? Jangan bercanda. Tempat kecil seperti ini mana ada tentara Wuan? Aku adalah anggota pasukan Wan. Sayang, dengar tidak? Dia bilang dia pasukan pribadi Tuan Wan. Lin Bei, tidak peduli kau tentara Wuan atau bukan. Walaupun cuma tukang antar teh di sana, aku Jin Feng harus berlutut memohon agar kau menikahiku. Yin Feng masih. Lin Bei adalah prajurit yang membela negara. Bukankah kalian terlalu berlebihan? Terlalu berlebihan? Dialah yang membual duluan. Zhao Shuzhen, bahkan kau berani membantunya melawanku? Susan rela membantuku? Maka dia adalah orangku. Utang 300.000. Lunas akhir bulan. Lin Bei, kau mau merobek surat utang? Adiknya untuk melunasi utang. Adikmu cukup menarik, jadi dia bisa dijual untuk dapat uang. Karena kau merobek surat perjanjian utang. Jangan salahkan aku karena kejam. Ayo, kami akan membawanya pergi. Aku akan membayar uangnya. Lin Bei, kau berani memukul Mazi? Mazi didukung oleh keluarga yang dari ibu kota provinsi. Diam. Lin Bei, Kau masih berani menyentuhku ya? Apakah engkau tahu siapa yang mendukungku? Aku beritahu, adikmu ini, aku pasti akan menjualnya. Biar semua orang mempermainkannya, sampai mati mengenaskan. Dan aku akan memastikan kau membusuk di neraka. Kau tidak pantas. Lin Bei, apakah kau gila? Cuma soal uang, aku ada uang. Lin Bei, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Ibu, jangan khawatir. Ini semua aku dapatkan secara legal. Apakah cukup? Lin Bei, ternyata kau sekaya ini. Kau harusnya bilang lebih awal, lalu aku...
Ini 50.000 ini adalah utang keluarga kami padamu. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Yang lain tidak akan aku bayar. Oyo juga tidak aku akan mendukung perbuatan busuk kalian. Ambil uangnya dan pergi. Shuzhen, ini uangmu, simpan dengan aman. Setelah bertahun-tahun, kau masih begitu baik. Seandainya dulu aku bertunangan denganmu. Kakak Shuzhen sangat baik. Kau tidak tahu? Selama tahun-tahun kau pergi, Shuzhen yang merawat kami sepanjang waktu. Kau harus berterima kasih padanya. Orang asing ini benar-benar habis-habisan ingin membunuhku, bahkan menggunakan paku penusuk jiwa. Dengan 10 paku penusuk jiwa di tubuhku, semua kekuatanku terkunci. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan dengan sembarangan. Sekarang aku sudah memaksa keluar 2. Aku telah memulihkan 20% kekuatanku. Seharusnya bisa cari herbal untuk meramu pil. Meracik pil untuk mendapatkan uang. Shuzhen, apa yang kau lakukan? Jangan berpikir untuk menyakiti dirimu sendiri. Lin Bei, Shuzhen, apakah pernyataan perasaanku di depan umum yang membuatmu kesulitan? tidak, bukan itu. Itu ayah angkatku. Dia tertipu membeli barang antik palsu. Dan sekarang dia kehilangan semua tabungan keluarga kami. Sekarang dia minum setiap hari. Dan bahkan memukulku. Apa? Biar aku lihat. Meskipun kau bukan anak kandungnya, dia seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Ayo, aku akan membawamu untuk berdebat dengannya. Lagi pula dia membesarkanku. Tapi sekarang, dia ingin menjualku ke putra keluarga Yang Tiankai untuk menukarkanku dengan uang. Aku tidak ingin menikah dengannya. Dan aku juga tidak ingin membuat ayahku kesulitan. Yang Tiankai terkenal kejam. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan ayahmu menjualmu padanya. Tapi dia membesarkanku, aku berhutang padanya. Aku lebih baik mati. Shuzhen, aku larang kau menyakiti dirimu sendiri. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Kalau begitu, aku akan membantumu mendapatkan uangnya kembali. Sungguh. Sungguh, percayalah padaku. Tapi Shuzhen, bisakah kau bangun dulu? Brengsek. Berhenti. Kau masih ingat pulang? Gadis tidak berguna. Bagaimana aku membesarkan anak yang tidak tahu terima kasih seperti ini? Aku tidak peduli. Ayo, kau harus menikah dengannya. Berhenti. Lin Bei, kenapa kau ikut campur? Aku akan membantumu mendapatkan uangnya kembali. Jangan sentuh Shuzhen. Apa? Kau bisa mendapatkan uangku kembali? Aku bisa. Ayah, biarkan Lin Bei mencoba. Dia pernah melihat dunia luar. Mungkin dia benar-benar punya cara. Baik. Aku akan mempercayaimu kali ini. Jenderal Kongkwe, kami telah menemukan jejak dewa perang. Bagus. Sejak pemimpin berpura-pura mati, negara musuh menyerang 3 kali. Melukai ratusan tentara perbatasan kami. Sangat menyebalkan. Cepat, ambil busur Xuanyuan dan siapkan jet tempur tercepat. Ikut denganku untuk menyambut kembali pemimpin. Ya, ayat bukra diiskembuarkan Afrita sehat untuk tetap membiarkan kami mencarinya. Bagaimana jika dia marah? Tidak, pemimpin peduli pada rakyat. Apalagi prinsesku melanggar demi warga rakyat, jadi dia akan mengerti. Baiklah, ayo pergi. Ya. Hei, Lin Mei, aku membeli liontin keselamatan palsu di sini. Ayo pergi. Bos. Apakah barang ini dari tokomu? Sepertinya iya. Sepertinya. Sini, coba kau lihat. Ini adalah liontin keselamatan palsu yang kau jual padaku. Kembalikan uangnya. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Bos, Pavilion Jubao itu toko besar di ibu kota provinsi.
menjual barang palsu tidak takut merusak reputasi sendiri. Seperti yang kau katakan, kami adalah toko teratas. Justru itu, kami tidak mungkin jual barang palsu. Jadi toko besar menindas pelanggan? Aku tidak mengatakan itu. Bos, bagaimana dengan mutiara malam yang aku pesan sebelumnya? Tuan, kau sudah datang. Mutiara malam yang kau inginkan sudah tiba. Ini adalah mutiara malam Laut Timur. Aku susah payah baru mendapatkan ini untukmu. Terima kasih, Tuan Yang. Ternyata cuma penjilat yang pilih-pilih orang. Lin Bei, Tuan Muda Yang, orang inilah yang meremehkan keluargamu. Lin Bei, apa yang kau lakukan di sini? Biarkan aku beritahumu, aku tidak akan pernah menikahimu. Dia yang mengambil uang dariku dan Jin Feng mencoba mencuri tunanganmu. Tuan Muda Yang telah menyelidiki dengan tuntas uang yang kau berikan kepada Mazi. Mungkin seluruh uang pensiunmu ya? Lin Bei ya? Kupikir kau berani meremehkanku. Memandang rendah keluarga yang karena kau orang terhormat. Ternyata kau hanya orang rendahan saja. Percaya diri berlebihan. Aku di mana urusannya apa denganmu? Tentu saja itu penting. Kau membuat udara di sini jadi busuk. Bagaimana Tuan Muda Yang bisa memilih barang antik dengan nyaman? Kalian juga mau beli barang antik? Barang antik? Sekarang, tidak semua orang bisa membeli barang antik. Barang rendahan seperti kalian. Apakah kau selayok? Jangan keterlaluan. Apakah aku berkata salah? Kalian tidak beli barang antik, kan? Hah. Kami di sini untuk mengembalikan barang. Kami tidak berani membeli dari toko yang menjual barang palsu lagi. Barang palsu? Bos, apa yang terjadi? Tuan Muda Yang, mereka mengatakan kami menjual barang palsu. Kau tahu, Pavilion Jubao tidak pernah jual palsu. Aku lihat mereka hanya di sini untuk mencari masalah. Benar, Pavilion Jubao itu panutan dunia penilaian. Ini toko milik Pak Zeng. Bagaimana mungkin menjual barang palsu? Tuan Muda Yang, liontin keselamatan ini sudah aku minta orang memeriksanya. Itu benar barang palsu. Tuan Muda Yang telah berbicara. Pergi sekarang. Omong kosong apa? Lihat saja tampang miskin kalian. Tidak cocok mengoleksi barang antik. So, bagaimana Coach Kenyok bisa membuktikan itu palsu? Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Taruhan menilai barang. Ambil beberapa barang antik, aku yang menilai. Salah satu saja aku kalah. Hei, Lin Bei. Sejak kapan kau punya kemampuan menilai barang antik? Baiklah, karena kau senang, aku akan mengembalikan uangmu. Kalau aku menang, Zhao Shouzen malam ini milikku. Lin Bei, Jangan khawatir. Percayalah padaku. Palsu. Mari kita mulai. Lin Bei, apakah ini benar-benar berhasil? Zhao Shuzhen, kau adalah tunangan Tuan Muda Yang. Sekarang malah berlarut-larut dengan pria lain. Kau tidak tahu malu. Kau sangat hina. Pria yang kau suka adalah sampah yang telah aku campakkan. Paman Zhao, kau harus mendisiplinkan putrimu. Zhao Shuzhen, apakah kau sengaja memprovokasiku? Kau omong kosong. Kau tidak sopan. Maafkan aku, Tuan Muda Yang. Aku tidak mendisiplinkan putriku dengan baik. Ayah, aku adalah putrimu. Kau memukulku demi mereka. Kau masih tahu itu? Kau tahu kau adalah putriku, kau harus berbakti kepadaku. Jadi kau harus pergi dengan Tuan Muda Yang. Ayah, aku bukan alat pencari uangmu. Jangan panggil aku ayah. Jika aku tidak memungutmu, kau akan mati kelaparan. Sekarang kau berani melawanku. Mengapa aku memungut orang tidak tahu terima kasih sepertimu? Chawoan, kau sudah keterlaluan. Gadis ini dibesarkan olehku. Aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Aku bisa menikahkannya dengan siapapun yang kusuka. Baiklah, cukup bicara. Cepat lihat. Tidak perlu melihat. Di antara ini, kecuali lukisan ini, semua yang lain itu palsu. Bahkan semua yang di counter pun palsu. Bocah, kau yakin? Aku yakin. Hahaha, bocah, biar ku beritahu. Semua ini palsu. Orang yang kalah terimalah konsekuensinya. Aku akan bawa Zhao Shuzhen bersamaku. Semua kesalahanmu. Kau membuatku kehilangan seorang putri. Kalau tidak, aku bisa menjualnya puluhan ribu. Paman Zhao, jangan khawatir. Selama Shuzhen memuaskanku, uang bukan masalah besar. Haha, Shuzhen,
Kau dengar itu? Ikut Tuan Muda Yang saja. Siapa bilang aku kalah? Buka matamu dan lihat jelas. Astaga, ini karya asli Wu Daozi. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Oh, Sekarang bisakah kita dapatkan uangnya kembali? Jonathan Merlerand. Karena itu lukisan dalam lukisan. Gak dihitung sebagai tantangan, Ken. benar. Tidak dihitung. Lihat Tuan, tangkap Zhao Shuzhen. Kau curang. Jadi kau berniat melanggar janji? Terus bagaimana jika ia? Sangat baik. Maka di sini tidak ada gunanya. Hei, kamu gila? Mutiara malamku. Habislah kau. Tangkap dia dan bunuh dia. Aduh. Sial, paku penancap jiwa bereaksi sekarang. Lin Bei. Berhenti. Lepaskan Shuzhen. Lin Bei, hari ini aku akan tunjukkan padamu apa yang terjadi ketika kau menyinggung keluarga Yang. Berlutut dan bersujud kepadaku sekarang. Kalau tidak, aku akan menghabisi Shuzhen tepat di depan matamu hari ini. Lin Bei. Berhenti. Lin Bei, kamu hanya bisa memilih antara harga dirimu dan wanita. Sekarang lepaskan Shuzhen. Aku akan ampuni keluarga Yang. Kalau tidak, keluarga Yang akan hancur. Kau omong kosong. Tidak ada bertatia. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kau pikir siapa dirimu? Berani mencampuri urusanku? Tidak bisa menilai dengan benar. Pak Zheng, mengapa kau memukulku? Memukulmu? Ini adalah jenderal nomor 1 di bawah Dewa Perang Negara Xia. Nona Kongque. General? Nona Kongque datang untuk memeriksa kota. Tapi kalian lalat mengganggu suasana hatinya. Apa hukumannya? Nona. Nona, kami hanya orang kecil. Tolong jangan salahkan kami, Nona. Ya, Nona Kongque. Ini tokomu. Kau harus selesaikan sendiri. Terima kasih, Nona Kongque. Yang Tiankai. Apa maksudmu membuat masalah di wilayahku? Pak Zheng, aku tidak bermaksud begitu. Dia memprovokasiku duluan. Dia menghancurkan mutiara malamku. Pak Zheng, kan? Masalahnya, ayah temanku. Ditipu di tokomu senilai 500 Leontin keselamatan. Ya, Leontin keselamatan, jadi kami minta keadilan. Oh, apa? Prinsip utama tokoku adalah tidak menjual barang palsu. Di mana manajer cabang ini? Pak Zheng. Aku telah semua ini Tuan Muda yang memerintahkanku melakukannya. Dia menyuruhku menjual barang palsu kepada mereka. Tujuannya adalah menipu putrinya. Apa? Kau telah merusak reputasi tokoku. Keluar. Keluar segera. Tuan Muda Yang. Masalah hari ini semua karena kau. Mengenai kerusakan, aku akan kirim tagihan ke keluarga Yang. Silakan pergi. Kalian semua keluar juga. Pemimpin, saya telah membawa busur Xuanyuan. Silakan kembali dengan kami.
Kongkwe, bukankah aku sudah berpesan jangan datang mencariku? Tapi pemimpin, sejak kabar tentang kematianmu tersebar, negara-negara tetangga telah melancarkan 3 serangan. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Selain itu, hanya kau yang bisa menggunakan busur Xuanyuan. Aku memohon padamu untuk menggunakan busur Xuanyuan lagi untuk kejayaan bangsa kita. Baiklah, aku telah memasukkan semua energi internalku ke dalamnya. Sekarang kau juga bisa menggunakannya. Tetapi ingat, kau hanya bisa menggunakannya 2 kali. Tetapi itu cukup untuk menghadapi para bajingan ini. Pemimpin, jika kau berubah pikiran, hubungiku kapan saja. Aku pergi dulu. Ini pengembalian uangmu, silakan ambil. 5 cuabe telah dikembalikan. Oh, terima kasih Pak Zeng. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada pemuda ini. Lin Bei, Dia adalah pengawal pribadi Jenderal Kongkwe. Pengawal pribadi? Sepertinya Kongkwe yang mengaturnya. Lin Bei, karena semuanya telah terselesaikan, aku akan pergi dulu. Lin Bei, maafkan aku tentang itu. Aku tidak tahu kau adalah pengawal pribadi Jenderal Kongkwe sebelumnya. Oh, mulai sekarang aku tidak akan melarangmu bersama Xu Zhen lagi. Ayah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Karena semuanya telah terselesaikan, mari kita kembali ke desa dulu. Oh, baiklah. Ayo kembali. Ayo pergi. Hei, Lin Bei. Kali ini adalah berkat kau. Kakak, Ada apa? kakak, kau dari mana saja? Aku sudah mencarimu setengah hari. Ada apa? Cepat ikut aku. Ibu kita pingsan. Apa? Ibu, bagaimana keadaanmu? Ibu, Lin Bei, kau sudah kembali? Ibu jangan bergerak. Biarkan aku memeriksa nadimu. Lin Bei, ini semua penyakit lamaku. Jangan khawatirkan aku lagi. Sekarang, kau akhirnya pulang. Kau harus hidup bahagia dengan Shin. Aku tidak akan menyusahkan kalian. Ibu, apa yang kau katakan? Kami tidak akan meninggalkanmu. Kau belajar semua ini. Ibu, kau lupa saya adalah tentara pensiunan. Dia tentara sumber daya medis langka. Kami semua belajar menangani penyakit ringan. Oh, benarkah? Tentu saja. Tubuh ibu terlalu lemah. Dia tidak bisa menerima ramuan ajaib. Lebih baik beli herbal dan pulih perlahan. Setelah itu, gunakan ramuan ajaib untuk menyembuhkan akar penyakit sepenuhnya. Kakak, mengapa kau melamun? Ayo bawa ibu ke rumah sakit dengan cepat. Xiaoxing, saya bisa menyembuhkan penyakit ibu. Saya akan pergi ke apotek untuk beli herbal dulu. Kau jaga ibu, ya? Hei, Ibu. Bos. Ya. Tolong isi resep ini untuk saya. Anak muda, obat dalam daftar ini tidak murah. Kau tahu. Apakah kau yakin ingin membelinya? Pasti, anak muda. Setelah dijual, obat dari apotek kami tidak bisa dikembalikan. Bungkus. Baiklah. Bos, apakah Lingzi yang saya pesan tersedia? Nona Zhang. Lingzi liar 100 tahun yang kau inginkan. Saya susah payah mendapatkannya. Hebat, kakekku bisa diselamatkan. Terima kasih, bos. Ini adalah lingzi budidaya buatan 60 tahun, tapi dijual sebagai lingzi liar 100 tahun. Bos, bukankah kau agak curang? Anak muda, apakah kau bilang saya berbohong? Jika kau tidak berbohong, maka kau hanya tidak kompeten. Nak, kau hanya melirik dan klaim lingziku palsu. Jishi Hall kami adalah apotek berusia seabad. Bagaimana mungkin kami terlibat bisnis curang seperti itu? Maka kau bodoh. Baiklah. Maka katakan mengapa lingziku palsu. Jika kau tidak bisa mengatakan, kau tidak akan bisa membeli obat apapun di provinsi ini. Nak Bos Wu memiliki hubungan 10 tahun dengan keluarga kami. Tidak benar bagimu memfitnahnya tanpa bukti. Saya mengatakan yang sebenarnya. Meskipun lingzi ini adalah tonik, lebih dari 10 tahun bisa menyelamatkan nyawa. Jika pasien mati setelah meminumnya, bisakah kau membayar kompensasi? Maka dasar apa kau bilang itu palsu? Lingzi liar 100 tahun kebanyakan coklat tua dan mengilap, sementara yang budidaya buatan berwarna coklat. Lingzi liar 100 tahun biasanya tumbuh di alam liar dengan banyak lubang serangga. Meskipun yang ini memiliki lubang serangga, setelah dilihat lebih dekat, itu buatan manusia. Omong kosong. Ini dijual padaku oleh seseorang dari Lembah Yawang. Bagaimana mungkin itu palsu? Lembah Yawang?
Sekarang banyak orang menyamar sebagai orang dari lembah Yaowang. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa orang yang menjualnya padamu berasal dari lembah Yaowang? Orang itu menunjukkan token khusus dari lembah Yaowang. Hari ini, saya akan tunjukkan apa itu Lingzi liar 100 tahun asli. Lihat. Ini adalah Lingzi liar 100 tahun asli. Wah, aroma obatnya luar biasa. Itu benar-benar Lingzi liar 100 tahun. Ini adalah Lingzi liar 100 tahun asli yang bisa menyelamatkan kakek. Hei, Lingzi liar 100 tahunmu. Jual padaku. Saya bersedia membayar 3 kali harga pasar. Maaf, Ano, saya tidak menjual. Saya butuh sendiri. Hei orang kampung, jual saja padaku. Bukan berarti saya tidak akan membayarmu. Tidak menjual. Anak muda. Ini Nona Zheng, putri muda keluarga Zheng. Menjual, padanya tidak akan merugikan. Ching Ching, mengapa mengambil obat lama sekali? Dia itu... Kakek. Mengapa kau keluar? Kesehatanmu buruk. Cepat kembali ke mobil dan istirahat. Mengapa mengambil obat begitu lama? Kakek, saya menemukan Lingzi liar 100 tahun. Sayangnya pemiliknya tidak mau menjualnya. Cepat, bahwa saya bertemu dengannya. Kakek. Dan Zen, ini cucumu. Dan Lin, itu kau? Kakek, kalian saling kenal? Ya, kami kenal. Biar saya beritahu, ini adalah orang penting. Dia adalah orang penting. Dan Li, ini cucuku, Zheng Qingjing. Tenzeng, cucumu cukup suka pamer. Tenelin, maaf. Sikap saya buruk tadi. Tian Lin, kata-kata saya tadi tidak pantas. Saya menyinggung. Saya harap kau tidak tersinggung. Jen Lin, saya dengar kau memiliki Lingzi liar 100 tahun. Saya berani bertanya, bisakah kau berpisah dengannya dan memberikannya padaku? Enzong, saya lihat kesehatanmu cukup kuat. Kau tidak perlu menggunakan Lingzi liar 100 tahun. Oh, Tian, Lin, kau tidak tahu. Penyakit ini saya dapatkan ketika muda. Setiap kali bulan purnama, seluruh tubuhku terasa seperti ditusuk jarum. Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit lama ini terjadi lebih sering. Nona Zheng, ada apa dengan Tena Zheng? Pasti penyakit lama kakek kambu. Ini adalah kali ketiga dalam beberapa hari ini. Ke rumah sakit. Saat kita sampai di rumah sakit, dia mungkin tidak selamat. Hei, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kau mengutuk kakekku? Untuk mengatakan yang sebenarnya, Nona Zheng, sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkan Tena Zheng adalah Lingzi 100 tahun. Ya, Lingzi 100 tahun. Ten, Lin, maaf. Tadi saya bicara tanpa berpikir. Tolong berikan Lingzinya padaku. Sekarang, saya takut hanya Lingzi yang dapat menyelamatkan nyawa kakek saya. Pak Lin, saya bersyukur di depan. Silakan berikan saya Lingzi. Ya, Pak Lin, tolong bantu kami. Keluarga Zheng tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Bukan saya tidak ingin menyelamatkannya, tetapi meminum Lingzi ini akan memperburuk kondisinya. Bagaimana mungkin? Kakek pernah membantu saya sebelumnya, jadi saya pasti akan membantunya. Bos, apakah Anda memiliki jarum perak? Iya. Hei Tuan, apakah Anda yakin tentang ini? Jika sesuatu terjadi pada kakek saya dari akupunktur, keluarga Zheng kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Jangan khawatir. Kakek saya baik-baik saja sekarang. Dan terima kasih, Pak Lin. Terima kasih telah menyelamatkan kakek saya. Pak Lin, terima kasih banyak. Sebelumnya, Anda membantu saya di toko antik, jadi saya akan membantu Anda sekali. Kita sudah seimbang sekarang. Namun, penyakit Anda belum sepenuhnya sembuh. Anda ikuti resep yang saya berikan, dan minum obat ini juga. Itu bisa disembuhkan dalam setengah bulan. Buka dan lihat. Kakek, obat apa ini? Ini sangat aneh. Irisan tulang naga premium. Ah, ini adalah ramuan obat premium langka. Pak Lin, ini. Terima kasih, Pak Lin. Anda terlalu baik. Jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk Anda di masa depan, beritahu saya saja. Nah, Jing Jing, ayo kita kembali. Baik. Terima kasih.
Zheng Tua, hati-hati di jalan. Anda tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga sangat terampil. Saya ingin belajar dari Anda dan berharap menjadi murid Anda. Tidak perlu menjadi murid. Tetapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Silakan, lanjutkan. Apakah Anda tahu di mana mendapatkan Tianshan yang Ling Shao? Meskipun ramuan ini bukan premium, karena lingkungan tumbuhnya terbatas, sangat langka. Saya dengar ibu kota provinsi mengadakan lelang baru-baru ini, dan pasti ada ramuan ini di sana. Terima kasih. Selama kita memiliki Tianshan yang Ling Shao ini, penyakit ibu bisa sepenuhnya disembuhkan. Bukan solusi untuk menjaga soul nailing spike di dalam tubuh. Dan saya tidak tahu apakah pil ini dapat membantu saya mengeluarkannya lebih cepat. Oh tidak. Keterampilan saya saat ini dalam menyuling pil belum cukup. Dan saya telah menyuling pil menjadi afrodisiak. Lin Bei, apakah Anda di dalam? Saya akan masuk. Lin Bei, apa yang Anda lakukan? Xiuzhen, saya izin. Lin Bei, hari ini anak laku raid. Saya Zhou Xiuzhen, meskipun saya menyukai Anda. Saya bukan wanita sembarangan. Siapa yang menyangka kamu akan melakukan ini padaku? Xiuzhen, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Tadi aku benar-benar punya sedikit pikiran. Lain kali, jika kamu punya pikiran seperti itu lagi, pergi rendam di sungai untuk mendinginkan diri. Dan jangan lakukan ini lagi. Kejadian hari ini, aku akan berpura-pura tidak pernah terjadi. Hei, Xiuzhen, aku juga bukan orang yang sembrono seperti itu. Aku benar-benar ingin menikahimu. Karena begitu keadaannya, maka tunjukkan sedikit ketulusan, biar aku lihat. Makan siangmu. Ketulusan. Ngomong-ngomong, bawa Xiuzhen ke lelang. Lin Bei, mengapa kamu membawaku ke sini? Tentu saja untuk mengajakmu bersenang-senang dan untuk menunjukkan ketulusanku padamu. Katakan padaku apa yang kamu suka nanti. Aku akan membelikannya untukmu. Tempat yang begitu mewah. Apalagi jika kita bahkan bisa masuk. Bahkan jika bisakah kita membeli barang-barang di sini? Jangan khawatir, ikuti saja aku. Bukankah ini orang kampung? Terakhir kali di toko antik, kamu hanya beruntung. Vietnam kamu dilelang Harrods nih. Untuk mendengar tawaran orang lain? Dengan statusnya, Yang Shao. Mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk dan mendengar. Aku tahu. Lin Bei, kamu kesini untuk melamar jadi satpam, kan? Kemana aku pergi bukan urusanmu. Lin Bei, ayo pergi. Zhao Xiuzhen. Asa kami engkau dari ngewendawai hari ini, baru akan mesra dalam sekandar dari kinderin. Bagaimana? Yang Shao, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Bagiku untuk menyukaimu adalah penghormatan terbesar untukmu. Tutup mulut kotormu. Lin Bei, kamu brengsek. Kamu berani memukul Yang Shao. Berani memukulku? Ku mati. Lin Bei, terakhir kali kau beruntung. Tuan Peacock datang memeriksa tepat waktu. Tapi kau sudah mengerti tentang itu. Satpam di mana satpamnya? Yang Shao, apa perintah Anda? Bagaimana cara Anda bekerja? Pengemis seperti ini menyelinap ke tempat mewah ini. Menurut aturan di sini, Parasite mendapat surat kaki patah. Yang Shao, aku akan menanganinya segera. Ngomong-ngomong, simpan wanita ini untukku. Aku ingin bersenang-senang dengannya. Bekenti. Dan siapa kamu untuk muncul? Berani berteriak di depan Yang Shao? Diam. Berani menyentuh wanitaku? Diam.
Yang Shao, mengapa kamu memukulku? Bodoh. Manusia adalah Nona Zheng dari keluarga Zheng. Dan jika menyinggungnya, tidak ada dari kita yang akan selamat. Nona Zheng. Ah, Nona Zheng. Aku salah. Tolong jangan tersinggung. Lin Bei adalah tamu terhormat keluarga Zheng kami. Siapapun yang berani menghentikannya adalah menentang keluarga Zheng kami. Tuan Lin, silakan masuk dulu. Aku akan menyusul segera. Aku tidak percaya seseorang akan selalu melindungimu. Aku akhirnya akan power nome. Hei, Shao. Oke, mengerti. Pergi. Bisa Ruin. Bahkan jika mereka berhasil menyelinap ke lelang, lalu apa? Mereka hanya bisa mendengar tawaran orang lain. Ya, bisa masuk sekali ini. Adalah nasib yang rendah. Pasti telah mengumpulkan berkah dari kehidupan sebelumnya. Samones Link sekarang di seri resmi dimulai. Berada first time kuringin saja air mata malaikat di depanku ini. Tawaran awal 1-2 juta. Kakak Mazi, ini terlalu cantik. Beli untukku. Beli? Apa beli? Di mana uangnya? Yang Shao. Beli 105 juta. Suka, aku akan membelikannya untukmu. Tidak perlu, Lin Bei. Siapapun bisa berbicara besar. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Beberapa ratus ribu untuk barang kecil, mengapa aku tidak bisa membelinya? Yang Shao, adakah coba dengar itu? Baginya beberapa juta adalah uang receh, haha. Sampah. Permas yang tertanam di air mata malaikat ini adalah kualitas terbaik. Barang mewah seperti ini? Apakah sampah ini memenuhi syarat? Apa aku memenuhi syarat bukan untuk kamu katakan? Hei, Cox Yuta. Lin Bei, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Bukan urusanmu. $3 juta. Hey, Lin Bei. Berhenti menawar. Jangan khawatir, aku punya uang. Aku akan menawar kalung untukmu. Lin Bei, bukankah kamu bertekad mendapatkannya? Hanya 3 juta dan kau boleh menyerah? Hei, Yang Shao. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Dia hanya membual. Keluarga yang memang klan utama di provinsi ini sangat dermawan dalam membelanjakan. Membelanjakan 3 juta untuk kalung. Dan ini hanya barang pertama hari ini. Apa takut dengan 3 juta? Lin Bei, terlalu mahal. Ayo pulang. Hei, duduk saja dan tonton. 4 juta. Meskipun ini berharga, 4 juta itu terlalu mahal. Lin Bei, selamat. Lin Bei, karena kamu sangat suka kalung ini, saya akan memberikannya padamu. Ketika saatnya membayar, jangan kehabisan uang dan dilempar ke sungai. Kakak Lin Bei, jangan kita beli. Tidak berapa. 4 juta sekali. 4 juta 2 kali. 4 juta ketiga kalinya terjual. Saya sarankan untuk memeriksa apakah pria ini benar-benar punya 4 juta. Halo, Pak? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia punya begitu banyak uang? Lalu apa kalau dia kaya? Dia tetap orang bodoh. Kakak Lin Bei, ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Ini untukmu. Lalu apa kalau kamu memakai kalung itu? Kamu tetap saja orang kampungan. Apa yang terjadi di sini? Batu, perintah item melaikan di Snowshore Square bagi bayar free. So wajib spectacular FX exchange dengan deck anti penuaan. Sial, dia benar-benar mendapatkan harta ini. Kakak Lin Bei, ini terlalu berharga. Dan dari mana kamu dapat begitu banyak uang?
Jangan khawatir, ini dari hadiah waktu lalu. Wah, tapi kamu tidak boleh menghamburkannya seperti ini. Saya masih punya uang. And item prediction yang dia adalah herba roh gunung surga. Tawaran awal, 5 juta. Ya ampun, herba roh gunung surga ini adalah herba obat kelas atas. Saya dengar herba ini dapat memulihkan fungsi tubuh seseorang dalam waktu singkat. Itu adalah item penyembuhan ajaib. Itu adalah herba yang diperintahkan Tuan Muda He untuk dilelang. 10 juta. 10 juta. Kakak Lin Bei, kamu baru saja membelikan saya kalung itu. Dan sekarang kamu menghabiskan 10 juta untuk herba. Saya punya uang. Lin Bei itu apakah kamu sengaja menentang saya? Tentu saja tidak. Terus Lin Bei, jangan pikir saya tidak tahu bahwa kamu sama sekali tidak mengerti herba. Kau hanya sengaja menentang pemuda yang... Lin Bei, menyerahlah pada herba ini. Saya harus memilikinya. 12 juta, 14 juta. Seapapun dihadirin yang bisa menjatuhkannya untuk saya, Tuan Muda ini akan memberi hadiah dengan murah hati. $20 juta. Pak Zheng, untuk apa kamu datang mengacau di sini? Saya hanya menawar secara normal. Panggung, berurusan dengan penjual secara pribadi. Ya, aku juga tidak menyangka Pak Zheng akan datang. Dia bersaing dengan orang-orang seperti kita untuk barang-barang. Pak Zheng, meskipun keluarga Zhengmu kuat, aku harus mendapatkan ramuan ini hari ini. 21 juta. 28 juta. Pak Zheng, apakah kamu membantu Lin Bei dan menentangku? Dengan keluarga Yangmu sebagai klan kelas 2, apakah aku perlu menentangmu? Jadi itu keluarga Zheng, ya? Aku sedang mulai train, bro. Ayo pergi. Aku telah tertarik dengan Han Jing. Keluarga He akan menanganimu dulu, Pak. Pak Zhen, ramuan yang baru saja kamu tawar, bisakah kamu dengan enggan memberikannya padaku? Aku bersedia membayar 2 kali lipat. Dia bilang harga 2 kali lipat tidak cukup. Aku bisa menambah lebih. Saya yang tua. Bukan itu yang saya maksud. Terakhir kali, kamu menyelamatkan hidup saya dengan potongan tulang naga itu. Saya seharusnya membalasmu. Ramuan ini ditawar untuk diberikan padamu. Untuk saya? Ya, Pak Lin. Ini adalah tanda terima kasih dari kakek saya. Tolong, kamu harus menerimanya. Kalau begitu, saya akan mengambilnya. Pak Zheng, jika nanti butuh perawatan, temui saya. Baiklah, ayo pergi, Xu Zhen. Xiaobei, setelah minum obatmu, apakah penyakit ibu benar-benar bisa disembuhkan? Tentu saja. Bagaimana? Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Ipin kakak, Xiaoxing, ada apa? Kamu terlihat tidak senang. tidak ada apa-apa. Xiaoxing, nak, jika ada sesuatu, katakan saja. Ibu kakak saya telah diintimidasi. Apa? Apa yang terjadi? Apakah kamu mengalami kesulitan di luar? Cepat ceritakan pada ibu dan kakak. Iya, ada preman yang ingin saya jadi pacarnya. Saya tidak setuju. Jadi mereka datang ke toko setiap hari untuk membuat masalah. Sekarang toko bahkan tidak bisa beroperasi. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Saya akan pergi menemui mereka sekarang juga. Kakak, jangan pergi. Mereka dari pasukan bawah tanah. Lalu bagaimana jika mereka bawah tanah? Apakah kamu tidak percaya kemampuan kakakmu? Ya jangan khawatir, saya akan membuat mereka meminta maaf padamu secara pribadi. Kakak Xiaobei. Hati-hati. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Aneh. Ya, mengapa wanita itu Lin Xiaoxing tidak membuka tokonya hari ini? Longer, dia pasti takut dan tidak berani datang. Itu yang terbaik. Hahaha. Siapa itu? Saya kira ada seseorang. Hanya 2 anjing. Belum pernahkah kamu mendengar reputasi Longer kami? Reputasi apa? Longer kami adalah Thunder Dragon yang terkenal. Thunder Dragon. Saya pikir itu katak. Nak, siapa kamu? Kamu di depan toko saudariku. Menurutmu siapa saya? Haha. Saya adalah saudara Lin Xiaoxing. Oke, dengan sikap itu, untuk apa yang baru saja kamu katakan, berlutut dan sujud, dan saya tidak akan mempertahankannya padamu hari ini.
Apakah kamu bahkan pantas untuk itu? Hernan, saya datang untuk menanganimu. Nak, saya memberimu muka. Tidak ada seorang pun di area ini yang berani berbicara padaku seperti itu. Pulang dan beritahu saudarimu untuk melayaniku dengan baik, menjadi wanitaku, atau aku akan membuatmu menderita. Kamu ini masih kurang? Jika kamu berani, aku akan melumpuhkanmu sekarang. Hei, biarkan saya. Tidak perlu kamu melakukannya. Kakak kedua, sejak kamu magang di bawah penjaga Dewa Perang, dan kekuatanmu telah meningkat, aku akan memberimu kesempatan. Kakak kedua, santai saja. Jangan benar-benar melumpuhkannya. Longer. Iki akan menyembuhkanmu sendiri. Saya, Hah? Saya tidak mau. Apakah kamu masih berani mengganggu saudariku? Maafkan saya diprovokasi. Saya tidak berani. Di masa depan, saya akan menjauh darinya, oke? Saya boleh berjalan mengelilinginya. Saudariku belum bisa menjalankan tokonya dengan baik. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Saya pasti akan datang untuk meminta maaf secara pribadi. Saya mohon padamu, maafkan saya. Ada siapa di sana? Longge, kamu telah membuat tokoku tidak bisa beroperasi. Saya mohon padamu, tolong maafkan keluarga saya. Siap, Bunda. Saya datang hari ini khusus untuk meminta maaf. Haha. Minta maaf. Benarkah? Itu benar-benar benar. Kamu masuk. Shaoxin. Biarkan dia masuk. Kakak Lin, Nona Lin, saya benar-benar salah. Sebelumnya, saya menunda tokonya. Saya sangat malu, saya bukan manusia. Ini adalah hadiah permintaan maaf untukmu. Abet thank you for Lakrin. Saya benar-benar salah. Ambil itu, saudaramu terlalu hebat. Saya tidak akan berani lagi. Jika saya berani lagi, semoga saya disambar petir. Silakan ambil. Tinggalkan uangnya dan kamu bisa pergi. Jangan tuduh saya dan adik saya untuk makan. Baiklah, duduklah. Hei, makan pelan-pelan. Bagus, sudah selesai. Kak, kamu luar biasa. Cepatlah makan. Tuan Muda He? Kamu tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa merebut kembali rumput. Untuk apa kamu? Tuan Muda He, saya sebenarnya bisa mendapatkannya. Tapi ada orang yang sengaja membuat masalah. Siapa? Itu seorang pria bernama Lin Bei, seorang kampungan, dan orang tua dari keluarga Zhang. Lin Bei. Keluarga Zhang berani merebut barang. Paku jiwa lain telah dikeluarkan. Dan kekuatan saya telah pulih 10%. Tidak mungkin jika kamu mengeluarkan paku jiwa dan ada efek samping juga. Sekarang jauh lebih baik. Kalin Bei, sedang apa kamu? Xiuzhen, sedang apa kamu di sini? Saya sedang mencuci baju. Kak Lin Bei, waktu lalu itu hanya bohong. Kamu benar-benar berendam di air. Oh, Kak Lin Bei, kamu harus mencari istri. Xiuzhen, maaf tentang itu. Ada sedikit kecelakaan tadi. Kecelakaan apa? Kebetulan bertemu kamu. Ini... Hey, Kak, bagaimana saya bisa mengikuti kamu? Xiaoxing, apa yang salah dengan kamu? Yang saya melihat kamu lari keluar terburu-buru, saya pikir ada sesuatu yang terjadi pada kamu. Lalu mengapa kamu terjun ke air? Ya, terlalu panas. Oh, Kak, ayo cepat naik. Ibu memanggil kita pulang untuk makan malam. Kak Xiuzhen, kami akan pulang sekarang. Kak, ayo cepat naik.
Kamu terlalu tajam. Ayo pergi. Berhenti lagi. Berhenti menghancurkan. Berhenti. Xiao Bei, Xiao Xing, kalian lari. Lari. Kamu kembali. Yang Tiankai, apakah kamu yang menghancurkan semua ini? Aku yang melakukannya. Mau apa kamu? Tidakkah kamu takut aku akan melaporkanmu ke Pak Tua Zeng? Hah! Aku katakan padamu ya, aku tidak takut dengan orang tua itu sekarang. Amangsha aku harus membuang kata denganmu. Lanjutkan menghancurkan. Jangan hancurkan halamanku. Jalan kami, sampah masyarakat. Berani-beraninya kamu menyipatiku. Kurasa kamulah sampah masyarakat. Bagaimana rasanya cuci kakiku? Semuanya serang. Bunuh si jalang ini. Kak, cepat bantu. Ajari mereka cara bersikap. Santai. Xiao Bei, hati-hati. Ayo, semua kalian ayo. Sombong. Serang. Tolong aku. Selamatkan aku, kakak. Kak, kita utang ada tuannya, kesalahan ada akarnya. Jika kamu punya masalah, sampaikan pada Tuan Muda Yang. Kamu Lin Bei, jangan lakukan hal gegabah, atau orang-orang di belakangku tidak akan membiarkanmu. Tidak akan membiarkanku? Kalau begitu, katakan padaku siapa di belakangmu. Aku ikan naut menjadi Tom. Orang di belakangku adalah He Cheng, tuan muda keluarga He Hanjing. Keluarga He Hanjing. Menarik. Sekarang takut. Keluarga He Hanjing adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Hanjing. Bukan sesuatu yang bisa dibandingkan oleh keluarga kecil seperti keluarga Zheng. Oh, nah aku sangat takut. Lin Bei, aku hanya di sini untuk menyampaikan pesan dari Tuan Muda He. Besok pagi, Tuan Muda He akan menunggumu di Hotel Imperial di kota provinsi. Ini undangannya. He Cheng. Hei, kamu pikir dia akan datang? Aku sudah memberi isyarat padanya kemarin, dia pasti akan datang. Ekspresi apa yang akan ditunjukkan ketika melihat ini? Ini akan spektakuler, haha. Oh, Tuan Muda He, sudah waktunya aku akan pergi melihat. Kamu pasti He Cheng? Kamu pasti Lin Bei, kan? Untungnya. Katakan siapa yang harus kamu katakan langsung. Baiklah, karena begitu, aku akan berbicara terus terang. Late Edge. Kamu menyelidikiku? Jangan katakan itu terlalu keras. Aku hanya ingin mengenalmu lebih baik. Aku hanya penasaran, kamu tampak begitu biasa. Mengapa Pak Tua Zeng jatuh cinta padamu pada pandangan pertama? Apa urusanmu? Lin Bei, kamu mungkin tidak tahu nih. Densen Lisau yang kamu dan keluarga Cheng tawar, awalnya milik kami untuk diambil. Tetapi karena kamu pikir ini tidak ada hubungannya denganku. Lalu? Lin Bei lalu? Ladoin Tim Sursin. Kamu mencuri apa yang milikku, jadi kamu harus membayar harganya. Dalam beberapa hari aku akan memberimu kejutan pertamamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak menghargai hukum? Hukum? Keluarga Heku adalah keluarga nomor 1 di Hanjing. Di kota kecilmu ini, akulah hukumnya. Dekret yang dikeluarkan oleh Dewa Perang sendiri secara ketat melarang semua keluarga besar dari mengintimidasi rakyat biasa dengan alasan apapun. Sudahkah kamu lupakan? Hei, Lin Bei, sepertinya kamu begitu takut sampai menyebutkan Dewa Perang. Tuan Muda He, mengapa kamu memberitahunya ini? Dewa Perang telah jatuh. Siapa yang masih peduli tentang itu? Bagaimana jika dia tahu? Dewa Perang sudah mati. Siapa di seluruh dunia yang tidak tahu? Apakah cuma ada cerak untuk menghidupkan kembali orang mati? Astaga,
Baiklah, karena kamu akan berurusan denganku, mengapa memberitahuku tentang itu? Karena aku suka melihat orang bergelut dalam sakratul maut. Ayo pergi. Kongke, Tuan, akhirnya kamu memanggilku. selidiki untukku keluarga He Hanjing. Ya, Hei kak, aku lihat kamu benar-benar suka Shuzhen. Kapan kamu akan menikahinya? Gadis kecil, aku ingin menikahinya, tapi apakah dia ingin menikahiku? Mobil yang mahal sekali. Tuan Lin, sekali ini kamu harus membantu keluarga kami. Ada apa? Sesuatu terjadi di rumah. Seseorang menekan keluarga Zeng kami. Kakek pingsan karena marah karena mereka. Kami memanggil banyak dokter, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kami hanya bisa memohon padamu untuk membantu menyelamatkan kakekku. Kak, Shuzhen akan segera datang. Kakak Lin Bei memiliki gadis-gadis hebat di sekitarnya. Apakah dia masih akan menyukaiku? Apakah kakek benar-benar akan sembuh seperti ini? Kakek. Kakek, bagaimana perhatianmu? Jauh lebih baik. Apa yang terjadi? Semua karena Hecheng itu. Ini 3 hari yang lalu. Kakek mengalami kecelakaan. Keluarga He dari Hanjing tiba-tiba menyasar kami. Banyak keluarga telah menghentikan kerjasama dengan kami. Mereka bahkan beralih ke keluarga He dan berbalik menekan kami. Hecheng terlalu sombong. Dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Siapa yang membiarkanmu masuk? Pak Zeng, Anda sangat mengesankan di lelang terakhir. Berbari benar, Fernand. Nah, keluarga Zeng Anda selekit ke keadaan ini. Pak Zeng. Awalnya, kedua keluarga kita bisa bekerja sama dengan baik, tetapi Anda bersikeras membantu Lin Bei merebut obat herbal. Karena begitu, dan 10 juta yang keluarga He pinjamkan kepada Anda sebelumnya, sudah waktunya untuk dibayar. Hecheng, jangan saya berlebihan, saya katakan. Kami tidak akan berutang 1 sen pun kepada keluarga Anda. Aktifkan dana cadangan perusahaan segera. Mulai sekarang, semua kerja sama dengan keluarga He dihentikan segera. Pak Zeng, jika saya ingat benar, rantai modal perusahaan Anda sudah lama putus, dan bank tidak bersikap lunak. Anda. Keluarlah. Kakek, kakek. Kongke, segera atur pinjaman 100 juta untuk saya di bank provinsi, kontraknya. ya. Ngomong-ngomong, penyelidikan terhadap keluarga He yang Anda minta sudah ada kemajuan. Katakan padaku. Hanjing, keluarga He awalnya adalah keluarga kecil yang tidak dikenal. Tapi 3 tahun lalu, mereka bangkit dalam semalam. Jadi begitu ya? Saya mengerti. Saya perlu bertemu manajer bank Anda. Tolong beritahu dia. Manager gak bisa. Ada ordering to African freelance untuk MB nomor dulu. Sikap seperti apa ini? Oh, Karel Wargajeng. Hai, striker sendiri di sini untuk Mary for your first thanks. That's in Lana sebenarnya. Manager comes at your next punch of white on to Mets Wersey runner. Kami di sini untuk menemui manajer untuk pinjaman. Alam everything dalim. And upgrade on the fire financing sites into fin train. Panggil manajer bank Anda dalam 1 menit dan katakan orang yang dia tunggu sudah tiba. Siapa yang Anda pikir Anda ini? Ay, jika membuat manager kami business grow better. Keamanan. Keluarkan pintu ini untuk saya. Keluar. Apa-apa yang Anda sebutkan. Katakan pada manajer Anda orang yang dia tunggu sudah tiba. Tuan He memang dermawan.
Manajer kabar buruk, keluarga Jeng di sini membuat masalah. Apa yang ditakutkan? Usir saja mereka. Kami cuma saya tidak bisa mengkelak. Apa yang Anda katakan? Banyak orang dan kami tidak bisa mengalahkan mereka. Seorang wanita. Ya bukan keluarga Jeng, many were Spain girl. So eine Zeit berhak friend habis ada ring time Ende to good night. Dan siapa yang dia pikir dia ini? Ayo pergi, saya akan lihat si tolol yang berani itu. Tidak perlu. Jadi Anda manajernya? Benar. Jadi Anda telah menerima hadiah dari keluarga He. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak tahu apa-apa. Saya menasihati Anda tahu untuk segera keluarkan pinjaman ke keluarga Zeng. Keluarkan pinjaman? Keluarga Zeng tidak layak sekarang. Selain itu, pinjaman bank kami memerlukan antrian. Anda harus menunggu 2 bulan lagi. Anda, karena ketika keluarga Jeng kami sejahtera, Anda tidak seperti ini. Antrian? Bukankah Anda sudah menyiapkan kontrak sebesar 100 juta? Bagaimana Anda tahu? Saya katakan saya adalah orang yang Anda tunggu. Manajer Huang, apakah Anda paham apa yang dipercayakan kepada Anda? Oh, paham. Ingat, dia adalah tamu terhormat bernama Lin Bei. Boleh saya tanya siapa saudara muda ini? Lin Bei. Oh, jadi tamu terhormat sudah tiba. Kami sudah lama siapkan kontrak Anda. Manajer Wang, ada apa? Soalnya furniture untuk gusir Gerard. Usir? Saya akan usir Anda dulu. Jika saya tidak tanya lebih, saya akan dibunuh oleh Anda hari ini. Manajer Wang, wait for 2 minutes. Ay berbicara keluarga Jeng Terang, usir Maurai. Omong kosong. Kapan saya bilang itu? Keluar! Bisakah kita tanda tangani kontrak sekarang? Ya. Lewat sini, silakan. Terima kasih atas kebaikan besar Anda, Tuan. Keluarga Zeng kami sangat berterima kasih. Jika ada hal yang keluarga Zeng bisa bantu di masa depan, kami akan berusaha sebaik mungkin. Pulang dan urus urusan keluarga dulu. Zizhan, bagaimana Anda sampai di sini? Kakak Lin Bei, kamu kembali. Kakak Shuzhen, silakan duduk. Oh, kakak. Bukankah ibu kita sedang sembuh dari sakit akhir-akhir ini? Kakak Shuzhen datang khusus untuk merawat ibu kita. Seluruh meja penuh hidangan, semua dibuat oleh kakak Shuzhen. Enak-enak, ayo coba sedikit. Ini kesukaanmu. Xiaobei, lihat. Kamu sudah dewasa sekarang. Belumkah kamu pikir untuk cari istri? Bagaimana pendapatmu tentang Shuzhen? Ibunya apa yang ibu katakan? Saya berkulit tebal, tapi tidak apa Shuzhen berkulit tipis. Ya, ini tidak baik. Xiaobei, jangan interupsi. Katakan saja, apakah kamu ingin menikahi Shuzhen? Shuzhen, gadis ini. Ibu sangat suka dia. Saya ingin menikahinya, tapi dia harus setuju juga. Saya setuju. Kakak Shuzhen, saya bilang kakak saya suka kamu dan kamu tidak percaya. Shuzhen, meskipun keluarga saya miskin, kami tidak akan menipu Anda dengan mas kawin. Bibi Lin, saya tidak ingin mas kawin. Waktu lalu, kakak Lin Bei memberi saya kalung yang sangat mahal. Sudah cukup. Seberapa mahal kalung bisa? Kalung itu bernilai 4 juta. 4 juta? Meskipun Xiaobei kita sangat mampu, bagaimana dia bisa memiliki uang pensiun 4 juta? Benar kakak Shuzhen, saya pikir Anda pasti salah dengar kan? Ayo makan dulu coba hidangan ini. Mungkin saya salah dengar. Bawahan Kongkwe memberikan hormat kepada Tuan. Berdiri. Ketika Anda datang, apakah tidak ketahuan? Tidak, saya terburu-buru. Ada apa? Tuan, ada laporan dari tentara. Dikatakan beberapa negara asing memiliki gerakan mencurigakan. Negara mana? Tidak pasti. Kuil Suci dan Amerika Serikat keduanya tersangka. Tapi orang mereka bertemu dengan informan hari ini. Ayo pergi. Tuan. Apa perintah Anda kali ini? Inteligensi terbaru menunjukkan Dewa Perang Negara Xia mungkin masih hidup. Dia sekarang di dalam kota provinsi ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana seorang bisa hidup kembali? Bagaimanapun ikuti persyaratan di kertas ini dan temukan semua orang di daftar. Lin Bei. Dia ternyata juga didaftar? Saya tidak menduga informannya adalah He Cheng. Sayang, wajah orang misterius itu, saya tidak bisa lihat apa yang tertulis di kertas itu. Kongkwe fokus pada penyelidikan keluarga He. Tuan Ha, apa instruksi dari atas? Tangkap semua orang ini untuk saya. Banyak orang? Ini mungkin agak sulit. Hei, kenapa Lin Bei juga didaftar? Jiru.
Memang, mari mulai dengan dia. Tapi Tuan He, Lin Bei ini adalah ahli bela diri. Sulit ditangkap. Gunakan otak Anda. Dia sulit ditangkap. Zhao Shuzhen masih sulit ditangkap. Itu sempurna. Selesaikan hutang lama dan baru bersama. Kakak, Ada apa ya? saudari Shuzhen telah diculik. Apa? Jelaskan dengan jelas. Kakak, saya baru saja pergi ke rumah saudari Shuzhen yang tidak jauh. Saya melihat sekelompok orang yang menculik saudari Shuzhen dan paman Zhao. Hai, kenapa Rena bersore dan buru-buru memberitahumu? Peacock, segera selidiki lokasi Zhao Shuzhen untukku. Kami belum menyinggungmu. Ini pasti salah paham. Salah paham? Dari mana datangnya begitu banyak salah paham? Salahkan Lin Bei jika harus. Semua karena pria itu selalu beruntung. Kakak Lin Bei, apa yang dia lakukan? He Xiao mengapa buang-buang kata dengannya? Tuan Muda Yang, Tuan Muda He, apa urusan Lin Bei? Ada hubungannya dengan kita? Tidakkah kau suka Shuzhen kami? Aku akan memberikannya padamu sekarang. Oh, ini. Agak egois. Tapi aku tidak tertarik. Aku hanya ingin melihat reaksi Lin Bei seperti apa ketika dia melihat kekasihnya cacat. Ya, He Xiao. Cepat lukai wajah si jalang itu. Hei, He Xiao. Bolehkah aku coba dulu? Ku dengar dia masih perawan. Dasar bodoh tak berguna, minggir. Hentikan. Jangan sentuh wajahnya. Jika wajahnya terluka, bagaimana aku akan mengumpulkan mahar nanti? Hak apa yang kau miliki untuk melakukan ini? Beraninya kau menyentuh wanitaku. Hidupmu berakhir di sini. Bagaimana kau bisa sampai di sini begitu cepat? Apa yang akan kau laudet? Mengirimmu ke neraka. Lin Bei, membunuh itu ilegal. Membunuh anjing tidak ilegal. He Xiao, apakah kau baik-baik saja? Lin Bei, jangan lakukan hal nekat. Hari ini adalah malapetaka kamu. Ayah. Lin Bei, bagaimana ayahku? Jangan khawatir tuh, ayahmu baik-baik saja. Wajahku. Aku memberimu obat. Wajahmu sudah baik sekarang? Obat apa? Itu luar biasa. Aku membuat obatnya sendiri. Istirahatlah sekarang. Aku akan menyelidiki penculikan itu. Lin Bei, jangan pergi karena aku sudah baik sekarang. Yang mari kita jangan provokasi mereka. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Sudahkah kamu menemukan siapa sebenarnya yang menyelamatkan mereka? Kami tidak bisa memastikan siapa itu. Tetapi dari petunjuk, bisa dibuktikan itu seseorang dari Sanctuary. Apa? Apakah kamu yakin itu Sanctuary? Aku konfirmasi. Jadi Kern Segaher berkolusi dengan Sanctuary. Memang begitu. Keluarga He memang dekat dengan kamar Sanctuary. Hanya Sanctuary berani menimbulkan masalah di tanah negara Xia. Selain itu, He Yuanshan, kepala keluarga He, akan mengadakan pesta ulang tahun dalam 3 hari. Kita harus berkunjung saat itu. Tuan He. Kamu boleh melanjutkan. Profesor He, kau harus membalaskan kami. Untungnya Tuan di belakang campur tangan. Kalau tidak, kami tidak akan kembali.
Anakku dirugikan sangat parah. Dia harus membayar harganya. Berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa itu? Beraninya kamu memasuki keluarga He? Tuan He, aku datang khusus untuk merayakan ulang tahunmu. Tuan He, seseorang yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya, harus segera diusir. Tuan He, aku datang khusus untuk ulang tahunmu. Ya bukankah tidak pantas mengusir orang seperti ini? Bagaimana Shatanin? Banyak orang ingin menghadiri pesta Tuan He. Siapa kamu pikir kamu? Usir dia. Tuan He, jangan marah. Aku masih ada yang ingin dikatakan. Kau kampungan. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara dengan Tuan He? Tinggalkan sini segera. Tidakkah kamu penasaran dengan hadiah yang kuberikan? Kamu terlihat seperti tidak punya banyak uang. Apa yang bisa kamu berikan? Kamu akan tahu saat melihatnya. Keluarga He menerima dan memberi hadiah. 1 juta catatan neraka. Apa alas kamu mencari kematian, nak? Tentu saja tidak. Yo, masih berlagak tangguh? Segera kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Aku pasti tidak akan mati. Keluarga He kami akan segera berhenti eksis. Nak, kamu cukup berani. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghancurkan aku. Tuan He berhenti buang-buang kata padanya. Cepat singkirkan dia. Yang Tian Kai, kamu ada waktu untuk mengkhawatirkan aku. Mengapa tidak peduli pada keluarga yangmu sendiri? Bagaimana kamu tahu namaku? Apa yang kamu lakukan pada keluargaku? Tidak ada, hanya mengingatkanmu sudah waktunya pergi. Mari Beata pergi dulu. Tuan He, sekarang kita harus bicara. Tidak ada yang didiskusikan denganmu. Serang. Bagaimana ini mungkin? Ini semua adalah pengawal terbaik yang kusewa. He Yuanshan, kepala keluarga He, menggunakan bisnis sah sebagai kedok, diam-diam berkolusi dengan Sanctuary. Ini buktinya. Ya Tuhan, berkolusi dengan Sanctuary adalah kejahatan serius. Aku tidak pernah menyangka Tuan He adalah orang seperti itu. Aku tidak berani bergaul dengan orang seperti itu. Cepat, mari pergi. Aku melakukan hal-hal ini tanpa cacat. Dan bagaimana kamu bisa tahu ini? Siapa kamu? Lin Bei. Bukankah dia hanya orang kampung? Lin Bei bisa jadi orang kampung. Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan bahan-bahan ini? Bicaralah. Siapa kamu sebenarnya? Kong Kui. Tuan, Kemarilah. Jenderal Kong Kui. Mengapa kamu memanggilnya Tuan? Mungkinkah dia dewa perang negara Xia? Tidak terlambat untuk tahu sekarang. Ini tidak mungkin. Dewa perang sudah lama jatuh. Bagaimana kamu bisa jadi dewa perang? tangkap ya. Jangan sentuh aku. Anakmu He Cheng sepertinya sedang memulihkan diri di rumah. Apa yang ingin kamu lakukan? Anakku. Ayah, apa yang terjadi? Mengapa Jenderal Kongki datang ke rumah kita? Sekarang mari kita bicara. Apa tujuanmu berkolusi dengan Sanctuary? Kapan itu mulai? Lin Bei, bagaimana bisa kamu? Hal tidak sopan. Jangan pukul anakku. Aku akan bicara. Aku akan ceritakan semuanya. Bicaralah. 32 tahun lalu, keluarga He kami masih kecil. Seseorang mendatangiku mengatakan mereka bisa membantu keluarga He kami bangkit. Syaratnya adalah aku membantu mereka dengan tugas-tugas mereka. Lanjutkan. Student diakluti itu ke Sanctuary. Karena kamu setahu mereka dari Sanctuary, mengapa kamu masih membantu mereka? Karena mereka meracuni anakku Cheng Er. Aku tidak punya pilihan selain menuruti mereka. Awalnya ada kesempatan untuk detoksifikasi, tetapi obat itu diambil olehmu. Ya tidak heran kamu juga menawar untuk Tian Mountain Linggrass. Ini semua yang ku ketahui. Bagaimanapun, aku hanya orang kecil. Aku juga diam-diam menyelidiki mereka. Sepertinya mereka berencana mulai dari perbatasan. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah ceritakan semua yang ku ketahui. Aku hanya memintamu. Lepaskan anakku. Terima kasih telah memberitahuku ini. Aku akan minta mereka kurangi hukumannya. Kirim Kong Kui ke penjara. Bawa dia pergi. Ya, Cheng Er anakku. Lin Bei, jangan mati. Ayo pergi. Tuan, bagaimana dengan orang ini? Lempar dia ke perbatasan. Biarkan dia bertahan sendiri. Ya.
Shushi ini, kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Ini beberapa tonik. Ambil ini. Lin Bei, terima kasih aku. Xiaobei, barang-barang ini, kamu sebaiknya bawa kembali dulu. Karena kamu terlalu dekat dengan Susan, sehingga kamu membuat kami dalam masalah. Bagaimana aku berani mengambil barangmu lagi? Paman Zhou Shu Sintan aku? Baiklah, kalian semua berhenti bicara. Mulai sekarang, kunjungi Susan lebih jarang. Antar dia keluar. Paman Zhou, keluarga He telah terbongkar. Tidak ada yang berani menyebabkan kerugian lagi. Cukup. Antar dia keluar. Lin Bei, ayahku masih marah. Jadi pulanglah untuk hari ini. Aku akan menyelinap keluar untuk menemuimu besok. Hei kakak, permisi, apakah kamu tahu di mana Lin Bei tinggal? Kamu juga bos yang mencari Xiaobei, kan? Xiaobei anak yang baik. Bos besar yang bekerja dengannya juga baik. Ayo, aku akan membawamu kepadanya. Baik. Orang itu menyewaku dengan banyak uang hanya untuk membunuh Lin Bei. Hei, Xiuchen. Hei, kakak Wang. Kamu baru saja keluar dari rumah Xiaobei? Hei, izinkan aku perkenalkan bos besar ini. Nah, dia di sini untuk menemui Xiaobei. Mengapa kamu tidak membawanya ke sana? Aku belum pernah melihat bos ini sebelumnya. Kami baru saja bertemu di sini untuk bekerja dengannya. Oh, baiklah. Lalu aku akan membawamu. Baik. Nona, wangimu harum sekali. Merek parfum apa yang kamu pakai? Tuan, pria dan wanita harus menjaga jarak. Itu rumah Lin Bei di sana. Kamu bisa langsung ke sana. Hei. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kamu tidak memperingatkanku, kan? Aku tidak menyangka ada gadis cantik di tempat ini. Aku beruntung hari ini. Datang ke desa untuk membunuh Lin Bei dan bertemu kecantikan seperti ini. Aku begini. Lin Bei, Shuchen. Lin Bei, aku dengar kamu cukup terampil. Mencari kematian. Kau masih bisa berdiri setelah menerima. Hanya seorang petani. Biarkan saya tanya lagi, siapa yang mengirim Anda? Akui dan tubuh Anda akan tetap utuh. Dia keras kepala. Baik. Lei Hu telah berada di Asia Tengah selama bertahun-tahun, dan tak ada yang tidak bisa dia tangani. Terima pukulan lagi dariku. Terima hantaman lagi dariku. Betapa tidak masuk akal. Tunggu sebentar. Apa kata-kata terakhir? Saya salah, jangan bunuh saya. Katakan siapa yang mengirim Anda. Yang Tian Kai dari keluarga yang mengirim saya. Awalnya saya berniat menyelamatkan nyawa kalian, tapi saya tidak menyangka kalian begitu ingin mati. Karena saya sudah memberitahu dalangnya, bukankah seharusnya Anda melepaskan saya? Saya hanya berjanji akan meninggalkan tubuh Anda utuh. Saya, bawahan Anda, terlambat menyelamatkan Anda. Mohon maafkan saya, Dewa Perang. Tangani dia dan keluarga Yang. Ya. Tidak. Anda sudah bangun. Minumlah obat. Kak Lin Bei, saya ingat. Tidak apa-apa, orang jahat itu sudah pergi. Ya, saya benar-benar pikir saya akan mati saat itu. Baik, sudah selesai sekarang. Sudah mulai larut, cepatlah istirahat. Saya sudah minta Xiaoxing untuk memberitahu Paman Zhao. Kak Lin Bei, jangan pergi. Saya takut. Haruskah saya tinggal dan tidur dengan Anda? Ada apa dengan Anda? Baik, saya tidak menggodamu lagi. Sebelum menikahimu, saya tidak akan menyentuhmu. Saya akan tidur di sofa.
Ngomong-ngomong, ini jatuh darimu. Gelang giok saya. Kelihatannya bahannya berkualitas tinggi, dan ada karakter Xiao di atasnya. Ayah saya berkata, saat dia menemukan saya sudah memakainya. Ini mungkin terkait dengan asal-usul saya, tapi selama bertahun-tahun, tidak ada yang datang mencari saya. Saya akan bantu selidiki nanti. Minum obatnya dan tidurlah. Sebuah gelang giok dengan kualitas seperti ini bukan sesuatu yang bisa dibeli keluarga biasa. Orang tua kandung Xu Zhen pasti berasal dari keluarga berkuasa. Hei Kak, tidakkah Anda melakukan apapun dengan Kak Xu Zhen tadi malam? Apa yang ada di kepala gadis kecil itu? Xiao Bei, saudari perempuanmu. Dia hanya ingin Anda menikahi Xu Zhen lebih cepat. Benar. Anda sedang membicarakan saya. Kak Xu Zhen, cepat. Duduklah. Sudah bangun? Cepat makan. Kak Xu Zhen, kami hanya mendesak kakak saya untuk menikahimu lebih cepat. Saya tidak terburu-buru. Jangan buru-buru dia. Itu juga pikiran saya. Setelah saya menyelesaikan hal-hal ini, saya sampai menikahimu. Ngomong-ngomong Kak, saya dengar dari penduduk desa hari ini bahwa keluarga yang di ibu kota provinsi bangkrut. Bener. Ya. Siapa tahu ahli mana yang campur tangan. Dan keluarga yang telah melakukan banyak perbuatan jahat, seharusnya mereka sudah bangkrut sejak lama. Itu menunjukkan zaman akhir-akhir ini tidak stabil. Kalian semua harus hati-hati saat keluar belakangan ini. Cepat, pergi. Siapa? Anda bebas. Siapa Anda? Mengapa Anda menyelamatkan saya? Karena saya ingin Anda bekerja untuk saya di masa depan. Dan saya tidak bisa cukup berterima kasih telah menyelamatkan nyawa saya. Jika Anda pernah membutuhkan saya, Hei Cheng, saya akan menempuh api dan air tanpa ragu-ragu. Saya akan menemui Anda sendiri. Tanpa sadar, saya sudah mengeluarkan 5 paku penekan jiwa. Tampaknya memulihkan semua kekuatan saya sudah di depan mata. Kak, Ada apa, Xiaoxing? ada beberapa herba di ladang yang bisa dipanen. Ayo kita pergi lihat bersama. Baik. Ayo pergi. Hei Kak, perlahan tunggu saya. Anda kurang olahraga. Tolong saya. Kak, itu suara Kak Xu Zhen. Ayo pergi. Kak Lin Bei, selamatkan saya. Kak Lin Bei, selamatkan saya. Apa yang terjadi? Kak Xu Zhen, apa yang terjadi? Kedua orang ini sangat aneh. Ia memanggil saya Nona atau apa. Dan bersikeras saya pergi dengan mereka. Nona. Nona, Anda lari terlalu cepat. Ya, cukup pulang dengan kami, Nona. Saya tidak kenal Anda. Dan saya bukan Nona manapun. Anda seharusnya pulang sekarang. Nona, Anda benar-benar Nona kami. Cepat ikut kami, Nona. Anda salah orang. Karena Anda bilang dia adalah Nona. Bukti apa yang Anda miliki? Bukti? Kami tidak punya bukti. Ini perintah Tuan kami. Apa marga Tuan Anda? Xiao. Keluarga Xiao yang mana? Keluarga Xiao dari Hanjing. Salah satu dari 4 keluarga medis utama. Dengan latar belakang sebesar itu, bagaimana Xu Zhen bisa ditinggalkan di luar? Karena begitu, biarkan Tuan Anda datang sendiri. Kak. Apa tadi itu? Apa Nona? Mungkin orang tua kandung saudari Xu Zhen datang mencari. Lin Bei, apakah dia penipu? Sejauh yang saya tahu, keluarga Xiao dari ibu kota provinsi adalah salah satu dari 4 keluarga medis besar Hanjing. Itu keluarga terkemuka. Sedangkan saya, lebih tidak mungkin saya adalah Nona muda yang mereka bicarakan. Belum tentu. Gelang Anda memiliki karakter Xiao terukir di atasnya. Dan gelang itu berkualitas tinggi. Hei kakak Xu Zhen, bukankah Anda akan naik status dan menjadi mulia? Apakah Anda masih menyukai kakak saya nanti? Xiaoxing, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Baiklah, Xiaoxing. Pergi dan buka bungkusan herbal. Biarkan kami berdua menyelidiki keluarga Xiao. Mungkin mereka akan datang lagi besok. Tuan, ini Nona muda. Cucu yang baik. Kakek akhirnya menemukanmu? Kuku. Cucu, saya adalah kakekmu.
Tuan, saya tidak kenal Anda. Cucu yang baik, kamu benar-benar kakekmu. Lihat, ini laporan DNA-mu. Tuan, jangan terburu-buru. Jangan menakuti Xiuzhen. Mari bicara perlahan. Apakah nama Anda sekarang Xiuzhen? Ya, Apakah Anda memiliki gelang dengan karakter Xiao terukir? Itu dia. Ini dipakaikan padamu oleh ayahmu sendiri. Kamu adalah cucu saya sendiri. Kakek, mari cari tempat lain untuk bicara. Nona muda keluarga Xiao kami tinggal di tempat seperti ini. Ayah, apakah Anda di rumah? Ayah angkatmu mengambil 1 juta yang saya berikan. Dan sudah lama melarikan diri untuk bersenang-senang. Apa? Tuan Xiao, izinkan saya bertanya. Karena Anda berusaha keras mencari Xiuzhen, mengapa Anda meninggalkannya sejak awal? Keluarga Xiao kami tidak hanya meninggalkannya, dia diculik. Diculik? Bagaimana dia diculik? Hal ini terjadi 20 tahun lalu. Dulu, keluarga Xiao memiliki konflik internal. Orang tuamu difitnah saat kamu berusia 1 bulan. Dan kamu dibawa pergi oleh pengkhianat keluarga Xiao selama kekacauan? Itulah mengapa kamu mengembara di luar selama lebih dari 20 tahun. Saya tidak menyangka ada cerita seperti itu. Lalu seperti apa orang tua saya? Ayahmu cerdas dan mampu. Ibumu lembut dan berbudi. Sayang sekali. Xiuzhen, sekarang keluarga Xiao stabil. Kembali dengan kakek. Kamu akan selalu menjadi nona muda keluarga Xiao. Tapi saya tidak ingin menjadi nona muda apapun. Saya hanya ingin... Ini mudah ditangani. Anak muda, Anda bisa mengikuti Xiuzhen dan menikah ke keluarga Xiao. Keluarga Xiao memiliki kekayaan dan bisnis yang luas. Menjamin Anda seumur hidup tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian. Tuan Xiao, saya tidak suka menikah ke keluarga. Anak muda, putri keluarga Xiao saya, memiliki status yang paling mulia. Menikah ke adalah konsesi terbesar yang saya buat. Kakek, saya hanya ingin tinggal di desa Yuhe dengan kakak Lin Bei. Cucu yang baik, apa yang baik dari desa ini? Selama kamu kembali dengan kakek, seluruh keluarga Xiao akan menjadi milikmu. Tuan Xiao, saya syampir Anda harus menghormati pilihan Xiuzhen. Baiklah, Xiuzhen. 3 hari kemudian memiliki kemampuan untuk memukau semua orang di keluarga Xiao, maka aku akan dengan enggan setuju menerimamu? Maka kita lihat saja nanti. Kakak Lin Bei, aku agak gugup. Meskipun mereka semua keluarga, aku tidak mengenal satupun dari mereka. Jangan khawatir, aku di sini bersamamu. Kamu bilang akan memberi kakek hadiah besar. Hadiah apa itu? Nanti kamu akan tahu. Ayo pergi. Ayo pergi. Hidangan sudah semua dihidangkan. Xiuzhen, duduklah di samping kakek. Ini saudara perempuanku. Dia terlihat begitu kampungan. Perhatikan nada bicaramu. Xiuzhen adalah saudara perempuanmu. Xiuzhen, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Xiaolong, anak paman kedua Anda. Dia seperti adik laki-laki bagimu. Halo. Kak, apakah orang kampung di sampingmu ini adalah kakak iparku? Kamu berpakaian mewah semua. Dia adalah... Benar. Aku adalah kakak iparmu, Lin Bei. Kamu pekerja kebun kotor. Apakah kamu mencoba membunuhku? Ma, kupikir aku tidak menggunakan banyak tenaga. Kamu. Xiaolong, hentikan itu. Hari ini adalah pesta penyambutan untuk saudara perempuanmu. Rendahkan sikapmu. Jangan merusak suasana. Duduklah di sini. Ya, kakek. Xiuzhen, kita semua adalah keluargamu sekarang. Kak, senang bertemu denganmu. Ini hadiah yang kubawa dari luar negeri untukmu. Terima kasih. Ini sangat indah. Ya, Kak. Kamu besar di pedesaan. Kamu mungkin belum pernah melihat barang-barang asing sebelumnya. Itu akan membantu menghilangkan kesan kampunganmu. Kualitasnya biasa saja. Tidak layak disebutkan. Bahkan jika kualitasnya buruk, kamu penggali. Bisakah kamu membelinya? Apa yang kuberikan kepada Xiuzhen adalah Angel's Tear. Itu adalah potongan langka yang hanya ditemukan di lelang. Kamu bisa membelinya? Ya, anak muda. Jangan membuat klaim kosong. Kakek, ini asli.
Ini terlihat cukup familiar. Susan, dari mana kamu mendapatkan ini? Kakak Lin Bei membelinya di lelang seharga 4 juta untukku. Angel Steer memang dijual seharga 4 juta. Kak, kupikir ini palsu. Lain kali kamu menemukan pria, lebih berhati-hatilah. Itu akan merusak reputasi kita jika kabar tersebar. Cukup, hentikan. Susan, setelah kamu kembali ke keluarga, aku akan memindahkan sebagian bisnis keluarga Xiao atas namamu. Kakek, aku tidak membutuhkannya. Kakek, bagaimana kita bisa memberikan bisnis keluarga kepada seorang wanita? Mengapa tidak? Batuk. Aku akan segera pensiun. Kuharap kalian berdua dapat saling mendukung dan memperluas keluarga Xiao. Kakek, apa yang kamu katakan? Kakek, lihat. Ini adalah resep yang kudapat dari Yunnan. Ini pasti akan menyembuhkanmu. Itu sangat perhatian. Tuan, bolehkah aku melihat resep ini? Sejujurnya, ya jika kau minum obat ini sesuai resep, kamu mungkin mati dalam 7 hari. Nak, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi jangan bicara sembarangan. Kakak Lin Bei, apakah kamu yakin? Aku yakin. Susan, kamu tahu apa yang mampu kulakukan. Kakak Lin Bei mahir dalam pengobatan. Aku percaya padanya. Anak muda, kamu tidak tahu apa yang salah denganku. Bagaimana kamu bisa mengatakan resep ini buruk? Kamu berhenti bicara omong kosong, kamu memfitnahku. Tuan, apakah Anda sering merasa gelisah dan demam dengan rasa tidak enak di mulut? Apakah mengalami insomnia dan keringat malam saat tidur? Tidak pusing sesekali? Bagaimana kamu tahu? Karena aku seorang dokter. Jika kamu tidak percaya padaku, tanya Susan. Tuan dan tua dari keluarga Deng. Disembuhkan olehku? Kamu menyembuhkannya? Kamu memiliki panas dalam. Kamu perlu mendinginkannya. Tapi resep ini memiliki herba tonik yang kuat. Jika kamu minum bahkan dosis kecil, kamu akan mati. Apakah aku benar, Paman? Kakek, aku meminta dokter terkenal menulis ini untukmu. Aku hanya khawatir tentangmu. Dokter terkenal apa? Seorang dokter dari Lembah Raja Obat. Jika Lembah Raja Obat menghasilkan resep ini, mereka selesai. Kakek, aku tidak cukup terampil. Itu sebabnya aku ditipu. Tapi aku peduli padamu. Kita adalah keluarga dokter. Kamu tidak tahu farmakologi dasar. Bagaimana aku bisa mempercayakan keluarga kepadamu? Kakek, aku akan belajar keras. Baiklah. Sebenarnya aku juga memiliki hadiah untukmu. Apa-apa hadiah? Hanya selembar kertas sampah. Hadiah seperti apa itu? Kertas ini tak ternilai harganya. Ini hanya kertas sampah. Apa nilainya? Bagaimana ini tak ternilai? Kakek, apa yang kamu katakan? Bukankah ini hanya kertas sampah? Yolo sangat berpendidikan. Kamu bahkan tidak tahu resep-resep kuno dasar. Resep-resep kuno? Ini adalah resep kuno. Kakak Lin Bei, apa itu resep kuno? Resep-resep kuno adalah formula yang diturunkan dari zaman kuno. Obat-obatan yang dibuat dari resep kuno. Semua adalah obat baik yang sangat efektif. Bukankah ini? Harta tak ternilai. Anak muda, aku salah menilai kamu sebelumnya. Aku senang kamu suka hadiah ini. Kakak Lin Bei, karena ini sangat berharga. Apakah akan baik-baik saja? Ini hanya selembar kertas. Apa maksudmu? Hanya kertas? Jangan kasar. Dengan resep ini, keluarga Xiao dapat mengukuhkan posisinya sebagai keluarga teratas dalam obat-obatan langka. Janji sebelumnya, kakek Xiao. Haha, tentu saja aku setuju. Haha, tapi Susan, kamu masih perlu kembali dan mewarisi bisnis keluarga Xiao. Kakek, dia perempuan. Warisan apa? Dia awalnya adalah nyonya muda keluarga Xiao. Bisnis keluarga secara alami adalah bagian darinya. Baiklah, sudah diputuskan. Kalau begitu, terima kasih, kakek. Ayo, mari kita minum. Susan. Kakak Lin Bei, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Aku belajar hal-hal ini secara kebetulan. Benarkah, Kakak Lin Bei? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Setiap mungkin, bagaimana mungkin? Kamu tahu aku adalah tentara yang sudah pensiun. Jadi secara alami aku tahu lebih banyak. Kamu pulang dulu sendiri, aku ada beberapa hal yang harus diurus.
Tuan, bawahanmu ada kabar penting untuk dilaporkan. Bicaralah. Orang-orang dari Shenghun Yongshi telah muncul dekat kota provinsi. Apa? Sampah-sampah ini berani menyusup masuk? Kerajaan Xiao bukan tempat untuk mereka membuat masalah. Mari kita pergi dan temui mereka. Menyelinap keluar. Apa yang kalian orang-orang tempel lakukan di kerajaan Xia kami? Karena kamu sudah tahu identitas kami, maka matilah. Terlalu banyak bicara? Anak kecil, jangan sombong. Biarkan aku tunjukkan kekuatanku. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu begitu menakutkan? Hama asing berani menginjakkan kaki di kerajaan Xiaku. Tuan, yang melarikan diri, haruskah kita... Jangan terburu-buru. Kamu ikuti mereka dulu. Cari tahu apa yang mereka rencanakan sebelum bertindak. Mengerti, Tuan. Mengapa sampah-sampah ini muncul dekat keluarga He? Dikatakan bahwa He Cheng dari keluarga He mungkin belum mati. Lempar dia ke perbatasan. Dia sebenarnya tidak mati? Bagaimanapun, orang-orang kita tidak menemukan tubuh He Cheng. Orang-orang ini muncul di keluarga He. Kemungkinan rumah tua keluarga He memiliki sesuatu yang ingin mereka ambil. Tampaknya kita punya pertempuran sulit lagi untuk diperjuangkan. Sayangnya kekuatanku. Tuan, haruskah aku memanggil 4 jenderal besar? Sepertinya aku hanya bisa mencari tungku alkimia kelas atas. Ramuan yang disuling dengan cara ini dapat membantuku cepat mengeluarkan pin jiwa paku. Di mana di kota provinsi ada tungku alkimia? Tuan, dekat kota provinsi ada jalan Guan? Mungkin ada. Aku tak menyangka mencari sepanjang hari tanpa hasil. Seorang tungku alkimia. Oh Tuan, jangan buru-buru. Lihat-lihat dulu. Semua barang di sini bagus. Anda sebut barang ini bagus? Tentu ada barang bagus, tapi harganya... Benda ini sebenarnya punya aura keberuntungan yang mengalir. Aku ambil benda ini. Tuan, mata Anda tajam. Bahan dari kayu cendana kelas atas. Jika Anda sungguh menginginkannya... 3.000 aku ambil. Baiklah. Maka aku akan rugi. Anggap saja berteman dengan Anda. Bayar dengan kartu atau tunai? Dengan kartu. Aku tawar 5.000. Aku tawar niat saya baik. Hei, Tuan Muda Xiao. Kebetulan sekali kakak ipar. Aku juga incar benda di tangan Anda. Hei, Tuan Muda Xiao. Sebenarnya benda ini tak bernilai banyak. Benarkah? Ya. Mengapa tidak lihat barang lain? Sayangnya, aku suka yang ini. Tuan Muda Xiao, dalam bisnis, siapa cepat dia dapat. Anda tak paham aturan ini? Kebetulan aku paling tak suka aturan. Atau ingin ajari aku tulis kata aturan. Apakah Anda yakin ingin melakukan sesuatu? Anda tak tahu aturan kan? Biarkan aku ajarkan aturan. Lin Bei, aku peringatkan. Jika berani sentuh aku, kakekku tak akan biarkan. Aku bilang, aku pasti ambil benda ini hari ini. Bos, aku tawar 5.000. 5,000, wow. Hei, bagus. 500 bagus. 5.000 bagus. Benda ini energi spiritualnya melimpah. Pasti ada yang bagus di dalam. Aku tawar 1.000. Oh, 7.000. 7.000 bagus. Benda ini tak bisa diterima. Tuan Xiao, aku beli ini dengan 100 yuan. Kakak ipar, aku tak mau benda ini lagi. Aku biarkan Anda punya. Dengan kartu. Hei, baiklah. Aturan yang aku tetapkan, setelah bayar diterima, tak ada pengembalian. Tak ada pengembalian. Aku jelas rasakan energi spiritual mungkin... Yo, kakak ipar. Ini setidaknya beli dengan 1.000 atau $800. Mengapa repot? Anak muda, anggap bayar uang sekolah. Seperti yang kupikir. Setidaknya bernilai 1 juta. Betapa beruntung. Saat alkimia tambah mutiara roh ini, efeknya bisa 10 kali lipat. Pemilik benda ini pintar. Sembunyikan mutiara roh di dalam. Anda bilang ini tak bernilai, kan? Aku tak jual benda ini. Aku bilang, bos, bukankah aturan toko antik Anda tak ada pengembalian? Tapi kakak ipar, pemburu murah Anda tak etis, bukan? Yaitu jika bukan ini. Berikan barang ini segera, atau berikan $1 juta. Aku sudah beri uang tadi. Berhenti berpura bodoh. Aku bicara mutiara roh. Aku temukan mutiara roh ini. Apa hubungannya dengan Anda? Anda tak serahkan barang, ya? Baik, panggil orang. Buat keributan. Anggap mal antiku seperti pasar? Elder Zheng, Anda datang tepat waktu. Anak ini menggertak, kan? Coba beli mutiara roh 1 jutaku dengan 7.000.
Anda harus bela aku. Ten Lin, apa yang Anda lakukan di sini? Elder Zheng, toko antik ini juga milik Anda? Borjuis kecil. Borjuis kecil. Aku utamanya jalankan pavilion harta. Elder Zheng, Anda saling kenal? Tentu Ten Lin dan aku teman lama. Oh, ngomong-ngomong. Apa yang Anda perdebatkan tadi? Elder Zheng, orang ini juga tak baik. Dia tipu aku dari hartaku. Ya, Elder Zheng. Dia jelas tahu benda ini rahasia dan sengaja tipu dari bos. Bukankah ini tuan muda keluarga Xiao Hanjing? Apa yang bawa Anda ke tempat kecil seperti ini? Elder Zheng, Anda mungkin tak tahu. Xiuzhen putri sulung keluarga Xiao. Mereka kesini kenali kerabat. Jadi, gadis kecil itu latar belakang seperti itu. Elder Zheng, Anda harus nilai ini untukku. Ini, mutiara roh ini bernilai 1 juta. Meski Lin Bei kakak iparku, tapi dia tak bisa bully pedagang seperti ini. Anda kerja sama dengan bos naikkan harga padaku. Anda... Elder Zheng, Anda lihat. Anda harus bantu aku. Karena barang sudah terjual, maka salahkan diri sendiri kurang teliti. Jika terus omong kosong, keluar dari mal antik. Elder Zheng. Keluar? Ya. Maka aku juga pergi dulu. Hei, Tian Lin, apa yang Anda inginkan? Aku bisa tangani apapun di sini. Saya datang kali ini untuk mencari tungku alkimia. Tungku alkimia? Tidak masalah. Anda adalah penyelamat saya. Tungku alkimia itu tanggung jawab saya. Hebat. Selamat Tuan, 10 paku penekan jiwa telah dikeluarkan, kembali ke puncak. Akhirnya dan saya bisa melawan orang-orang kuil itu dan bertarung dengan layak. Tuan, bawahan Anda ada yang ingin dilaporkan. Bicaralah. Saudari Anda dan Nona Xiuzhen. Apa? Xiaoxing, cepat bangun. Kakak Xiuzhen, ini di mana? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Saya juga tidak tahu. Tapi pasti ada hubungannya dengan Jin Feng. Sepertinya saya terlalu lunak waktu itu. Saya bahkan tidak memukulmu sampai jadi idiot. Lin Bei, oh Lin Bei. Kamu tidak pernah bermimpi saya masih bisa hidup. Kamu menghancurkan keluarga He saya. Hari ini saya akan membuatmu mati bersama keluarga He kami. Tuan Muda He, kalau begitu, seperti yang kita sepakati sebelumnya. Jangan khawatir. Kekayaan dan kehormatan tidak akan kurang. Menjijikan. Saya sudah tidak suka kepadamu. Waktu itu seharusnya saya langsung menjualmu. Kamu melakukan ini, kakak saya tidak akan membiarkanmu pergi. Jin Feng, mengapa kamu menculik saya? Kamu seharusnya tanya Lin Bei tentang itu. He Cheng, mengapa kamu menargetkan kakak Lin Bei? Menargetkannya? Dialah yang menghancurkan keluarga He saya pertama kali. Saya hanya membuatnya membayar sedikit harga yang seharusnya dia bayar. Kakak saya lah yang menghancurkan keluarga He. Bagaimana mungkin? Kamu mungkin tidak tahu bahwa Lin Bei adalah dewa perang kerajaan Xia. Saya benar-benar belum merasakan cita rasa wanita dewa perang. Lihat bagaimana saya menangani masalah ini. Apakah kamu puas? Puas, kamu bisa pergi. Lin Bei, kamu akhirnya datang. Siapa kamu? Dewa perang kerajaan Xia. Kita adalah rival lama. Gode, bukanlah kamu dibunuh oleh saya? Saya beruntung bisa kembali hidup. Jadi orang-orang kuil yang aktif di perbatasan dikirim olehmu? Ya. Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan mereka. Silakan, ada masalah serang saya. Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar. Serahkan pataka macan kerajaan Xia. Jangan bergerak. Saya bisa memberimu pataka macan. Lepaskan mereka. Kakak Lin Bei, jangan berikan padanya. Kakak jangan pedulikan kami, lari cepat. Bajingan, diam. Jika kamu berani bergengsi sepakat kalau Xia akan mencekikmu.
Bajingan, wanita, dan saudarimu akan mati. Kamu sebenarnya masih ingin menipu saya. Saya tidak menipu kamu. Ini memang patah kemasan kerajaan Xia. Itu hanya dibuat seperti ini untuk keamanan. Lepaskan mereka. Kalau tidak, saya akan menghancurkannya. Sekarang terserah saya. Lempar pataka macan itu ke sini. Ini pataka macannya. Lepaskan mereka. Cukup bicara. Saya sudah berubah pikiran sekarang. Saya telah mempertaruhkan diri saya. Lihat sini, setelah kamu mati, atau mendirikan mati, kamu play. Kakak, jangan. Jangan lakukan hal bodoh untuk kami. Kakak Lin Bei, jangan setuju dengannya. Akan menikahimu dan melindungimu. Selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu terluka sama sekali. Little Xing, jangan menangis. Kakak saudara di sini. Apa yang kamu tunda? Kesabaranku terbatas. Jadi, kamu harus menepati janjimu. Tunggu. Kakak Lin Bei, terima kasih. Dan menikahimu selalu menjadi mimpiku. Sayangnya, aku tidak bisa merawatmu lagi. Tiada kehidupan selanjutnya. Aku pasti akan menikahimu. Shuzhen, apa yang kamu lakukan? Aku terlambat datang, Tuan. Mohon maafkan aku yang mulia. Dewa Perang Xia, kita belum menyelesaikan urusan ini. Ayo, lihat aku membunuhmu, maka kerajaan Xia akan menjadi milikku. Kamu bisa hidup sebagai pengecut. Tapi kamu memilih mencari kematian sendiri. Kakak Lin Bei. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Baiklah, aku tidak akan lagi. Menurut laporan militer, selama pertempuran kerajaan Xia, banyak yang ditangkap. Sekarang pasukan gelap sekali lagi melindungi kerajaan Xia. Selamat, Yang Mulia. Kembali ke puncak. Kamu selalu menjadi dewa perang nomor 1 kerajaan Xia. Kali ini perang telah sepenuhnya dipadamkan. Kong Kue, sampaikan pesan. Aku akan menikahi Zhao Shuzhen sebagai dewa perang Xia. Ya.